Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Afridayanti dengan NPM 2151030015, kelas Akuntansi Syariah D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aset tetap. Aset tetap atau aktiva tetap adalah aset jangka panjang perusahaan yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional. Nah, biasanya aset ini mendatangkan keuntungan finansial di masa depan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Aset tetap ini aset yang berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Dalam kegiatan perusahaan, aset tetap merupakan aset yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau badan usaha. Pengadaan aset tetap harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan sehingga investasi yang dilakukan aset tetap menjadi efektif. Aset yang dimiliki perusahaan bisa berupa tanah, gedung, pabrik, mesin, kendaraan, peralatan kantor, dan lain-lain. Nah, contoh dari aset tetap itu seperti tanah bangunan, mesin produksi, gedung kantoran, mobil perusahaan, furnitur seperti sofa, perangkat komputer, hingga alat dan mesin produksi. Aset tersebut dapat digolongkan dan dicatat sebagai aset tetap sebuah perusahaan apabila aset memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, aset dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, memiliki wujud yang nyata. Yang ketiga, dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan dan bukan untuk diperjualbelikan. Yang terakhir, atau yang keempat, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Penyajian aset tetap memerlukan perlakuan khusus dan perhitungan yang teliti. Perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan aset tetap meliputi penetapan harga perolehan atau nilai perolehan aset tetap, penyusutan aset tetap, pengeluaran setelah masa perolehan aset tetap, penghapusan aset tetap, dan penyajian aset tetap di laporan keuangan. Penyajian aset tetap yang secara tidak wajar akan menimbulkan pengaruh kepada perkiraan-perkiraan turunan aset tetap. Contohnya penyusutan. Apa sih penyusutan? Penyusutan atau depresiasi adalah pengalokasikan harta perolehan atau kos aset berwujud pada beban dengan cara sistematik dan rasional ke dalam periode-periode yang mengambil manfaat dari penggunaan aset tersebut. Nah, aset tetap ini mempunyai klasifikasi. Klasifikasi aset tetap ini dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada tanah. Tanah ini digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan. Yang kedua, perbaikan tanah. Perbaikan tanah ini seperti jalan di seputar lokasi perusahaannya, tempat parkir, pagar, dan saluran udara dan bawah tanah. Yang ketiga, gedung. Gedung ini yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan gudang. Dan yang terakhir atau yang keempat itu peralatan, seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin, kendaraan, dan lain-lain. Ada 8 cara untuk memperoleh aset tetap. Yang pertama, pembelian tunai. Yang kedua, pembelian angsuran. Yang ketiga, ditukar dengan surat-surat berharga. Yang keempat, ditukar dengan aset tetap yang lain. Yang kelima, pertukaran aset yang tidak sejenis. Yang keenam, pertukaran aset tetap yang sejenis. Yang ketujuh, diperoleh dari hadiah atau donasi. Yang kedelapan, aset yang dibuat sendiri. Penentuan harga perolehan aset tetap ini ada 3. Yang pertama, aset tetap yang umurnya tidak terbatas. Kayak nggak ada habisnya gitu. Itu kayak seperti tanah, untuk lokasi perusahaan, pertanian, dan peternakan. Yang kedua, aset tetap yang umurnya terbatas. Apabila sudah habis masa penggunaannya, bisa diganti dengan aset yang sejenis, misalnya gedung dan peralatan. Yang ketiga, aset tetap yang umurnya terbatas, apabila sudah habis masa penggunaannya, tidak bisa diganti lagi sama yang lain. Jadi cuma itu aja gitu.
Nah, tadi kan saya sudah menyinggung mengenai penyusutan pada aset tetap. Ada dua faktor yang mempengaruhi besarnya penyusutan. Yang pertama, nilai aset tetap yang digunakan dalam perhitungan penyusutan dapat berupa harga perolehan atau nilai buku. Yang kedua, taksiran manfaat mencerminkan besarnya kapasitas atau manfaat aset tetap selama dipakai. Bagaimana sih cara menghitung penyusutan aset tetap? Berikut beberapa cara menghitung penyusutan aset tetap. Yang pertama, penyusutan garis lurus. Apabila menghitung penyusutan menggunakan metode garis lurus, maka harus menentukan beberapa perkiraan nilai residu aset pada akhir tahun pemakaian. Rumusnya, biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikurang nilai residu aset dibagi umur pemakaian. Yang kedua, penyusutan saldo menurun ganda. Penyusutan saldo menurun ganda lebih detail dan berhati-hati dalam menentukan perkiraan. Pasalnya, nominal biaya penyusutannya lebih besar hingga 2 kali lipat. Rumusnya, biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikali persen depresiasi ganda. Yang ketiga, penyusutan saldo menurun tunggal. Walaupun ada penyusutan saldo menurun ganda yang penghitungannya lebih detail dan berhati-hati dalam menentukan perkiraan, tidak memungkinkan untuk terjadinya kesalahan. Maka untuk opsi kedua penghitungannya itu menggunakan penyusutan saldo menurun tunggal. Rumusnya, biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikali persen depresiasi tunggal. Yang keempat, penyusutan jumlah angka tahun. Rumusnya, biaya penyusutan sama dengan umur pemakaian dikali dalam kurung biaya aset dikurang nilai residu dibagi jumlah angka tahun. Yang kelima, penyusutan satuan hasil produksi. Rumusnya, biaya penyusutan sama dengan dalam kurung jumlah produksi dibagi total produksi usia ekonomis dikali dalam kurung biaya aset dikurang nilai residu. Konsep aset tetap. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 16, aset tetap adalah aset berwujud atau tangible fixed asset yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, digunakan dalam kegiatan perusahaan. Yang ketiga, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan. Yang keempat, nilainya cukup besar. Pengakuan transaksi aset. Aset tetap diakui oleh perusahaan apabila dilakukan transaksi pembelian aset tetap yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur pengakuan aset tetap akan melibatkan dua fungsi. Yang pertama, fungsi pembelian. Fungsi pembelian ini bertanggung jawab terhadap proses pembelian aset tetap yang dibutuhkan perusahaan, mulai dari jenis aset tetap, spesifikasi teknis aset tetap, harga beli aset tetap, biaya-biaya lain yang mungkin muncul sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Yang kedua, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab terhadap pencatatan transaksi pembelian aset tetap, mulai dari nilai aset tetapnya sampai dapat ditentukannya biaya perolehan aktiva tetap yang bersangkutan. Selain itu, fungsi akuntansi ini juga harus menghitung beban penyusutan setiap periodenya, sesuai dengan metode penyusutan yang ditetapkan. Aset tetap ini memiliki karakteristik. Biasanya, karakteristik dari aset tetap adalah berbentuk fisik dan tertulis di neraca sebagai aset properti dan peralatan. Properti tersebut digunakan untuk kegiatan produksi, di antaranya yang pertama dapat disusutkan. Aset tetap ini jenis aset yang dapat mengalami penyusutan. Hal ini digambarkan kehausan dan juga tingkat depresiasi saat menggunakan aset tersebut. Yang kedua, memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Aset tetap adalah jenis kekayaan yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang dan menghasilkan keuntungan besar. Barang tidak dijual kepada pelanggan, melainkan disimpan dengan tujuan investasi. Proses akuntansi untuk aset tetap dimulai pada saat pembelian perolehan aset tetap. Selama aset tetap dimiliki,
dan digunakan oleh perusahaan, harus dilakukan perhitungan beban penyusutan setiap periode. Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan atau perbaikan aset tetap, penjualan aset tetap, penukaran sampai aset tetap tersebut habis umur ekonomisnya. Penetapan transaksi aset tetap yang telah diakui ke dalam akun-akun yang menampung mutasi, yaitu yang pertama aset tetap atau fixed asset, merupakan akun yang menampung nilai perolehan aset tetap yang telah diakui. Yang kedua, akumulasi penyusutan aset tetap atau accumulation of depreciation of fixed asset, merupakan akun yang menampung jumlah akumulasi penyusutan aset tetap. Yang terakhir, beban depresiasi penyusutan aset tetap atau accumulation of depreciation expenses, merupakan akun yang menampung beban periode penyusutan aset tetap yang telah dihitung sesuai dengan metode dan aturan yang ditetapkan. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap, misalnya biaya pemeliharaan, penambahan, penggantian, atau perbaikan. Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, pengeluaran modal atau capital expenditure. Pengeluaran modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset dikapitalisasi. Pengeluaran jenis ini akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, akan menambah efisien aset tetap, memperpanjang masa manfaat atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Yang termasuk dalam pengeluaran modal adalah penambahan AC pada mobil, penambahan teras pada gedung, penggantian generator pada sebuah mesin, perbaikan besar-besaran atau overhaul. Yang kedua, pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran-pengeluaran yang hanya mendatangkan manfaat untuk tahun di mana pengeluaran tersebut dilakukan. Oleh karena itu, pengeluaran ini dicatat sebagai beban. Contohnya adalah pemeliharaan dan perbaikan rutin sebuah mesin. Beban pemeliharaan dilakukan agar aset tetap selalu berada dalam keadaan baik. Sementara, beban perbaikan dikeluarkan agar mesin tetap dalam keadaan baik hingga dapat beroperasi secara optimal. Nilai aset tetap dinilai sebesar nilai bukunya, yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Tetapi, bila manfaat ekonomi dari suatu aset tetap tidak lagi sebesar nilai bukunya, maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat ekonomi yang tersisa. Penurunan ini digunakan aset tersebut dicatat sebagai kerugian. Bila selama pemakaian aset tersebut menyerap biaya-biaya yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran modal atau capital expenditure, maka pengeluaran tersebut akan menambah nilai aset yang bersangkutan. Sementara untuk penyusutannya haruslah ditetapkan. Apakah memperpanjang umur ekonomisnya atau menambah kapasitas produksi? Jika menambah umur ekonomis, maka dalam perhitungan penyusutan, umur ekonomisnya haruslah diperhitungkan. Aset tetap dilaporkan dalam neraca. Aset tetap harus dirindi menurut jenisnya, seperti misalnya tanah, gedung, mesin-mesin, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Akumulasi disajikan sebagai pengurang terhadap aset tetap, baik secara sendiri-sendiri menurut jenisnya atau secara keseluruhan. Apabila di neraca akumulasi penyusutan dikurangkan secara keseluruhan, maka dalam catatan atas laporan keuangan perlu dibuatkan rincian harga perolehan masing-masing jenis aset serta masing-masing penyusutannya. Metode penyusutan yang dianut oleh perusahaan serta taksiran masa manfaat perlu dijelaskan dalam laporan keuangan. Akun aset tetap di buku besar perlu dibuatkan rinciannya dalam buku aset tetap atau Fixed Asset Subsidiary Ledger. Buku penambahan ini merinci aset di buku besar menurut jenisnya. Untuk setiap aset tetap dibuatkan kartu tersendiri. Dari kartu-kartu aset tetap ini, pada saat tertentu dapat dibuatkan daftar rincian aset tetap. Pelepasan aset tetap atau disposal of planned asset. Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan pada saat tertentu, mungkin perusahaan akan melepaskan aset tetap tersebut. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pembuangan aset tetap atau discarding of planned
aset. Yang kedua, penjualan aset tetap atau sales of planned asset. Yang ketiga, pertukaran aset tetap atau exchange of planned asset. Setiap aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas suatu aset tetap dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, baik dari kondisi internal maupun kondisi eksternal. Dalam menentukan apakah suatu aset mengalami penurunan nilai, serta seberapa besar atau seberapa banyak penurunan nilai atas suatu aset tetap yang ada di perusahaan, tentunya harus dilakukan dengan menggunakan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK, lebih khususnya lagi PSAK nomor 48 yang mengatur tentang penilaian. Pengungkapan atas penurunan nilai suatu aset yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penilaian serta penghitungan yang tepat dan benar sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan untuk laporan keuangan. Penurunan nilai atas suatu aset tetap dapat terjadi secara tak terduga, baik disebabkan karena kerusakan fisik aset, penurunan nilai pasar, kenaikan suku bunga pasar, aset sebagai bagian dari restrukturisasi ataupun dibuang atau usang akibat inovasi dari teknologi baru yang dapat menggantikan suatu aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dengan manfaat teknologi yang lebih baik dari aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Makanya, setiap akhir periode akuntansi, entitas harus melakukan penilaian apakah terdapat indikasi suatu aset tetap mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai, maka entitas harus melakukan estimasi atas jumlah terpulihkan aset tetap. Jika setelah melakukan estimasi dan jumlah terpulihkan suatu aset tidak melebihi jumlah tercatat aset tetap, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai atau rugi penurunan nilai. Penurunan nilai atas suatu aset tetap juga dapat disebabkan karena adanya penyusutan terhadap aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang aset tetap. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.